Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi eh, kita masuk kepada pertemuan pertama ya terkait dengan pembahasan tips dan trik untuk UKOM. Dan di sini untuk pertemuan pertama kita masuk dan pengenalan dulu apa itu UKOM biar nanti teman-teman bisa tahu selanjutnya UKOM itu seperti apa yang mungkin belum tahu ya. Dan nanti jenis soalnya seperti apa nanti kita tampilkan di sini. Jadi pertemuan singkat habis ini kita pembahasan terkait dengan etik. Oke, jadi sini pertama kita masuk dulu ke ciri-ciri soal ujian kompetensi ya. Nah, ini soalnya pertama itu soal terapan dari kejadian kasus. Jadi memang dalam soal itu banyak kasus. Jadi tampilkan kasus ya, banyak kasusnya. Nah, juga bisa selain kasus itu ada hafalan. Contoh misal memang misalnya ya terkait dengan jenis-jenis luka bakar. Nah, itu ada derajat satu, derajat 2 itu nanti bentuknya hafalan. Tapi lebih dari itu banyak tentang kasus. Jadi ini lebih ke pemahaman sebenarnya daripada banyak menghafal gitu. Terus yang kedua, soal itu banyak diawali dengan kasus. Contohnya kasus apa? Ya pasien dibawa ke RS atau misalnya komunitas ya puskesmas ya atau komunitas di lingkungan masyarakat dan keluarga. Jadi banyaknya empat ini untuk objek tempat dari kasus yang ada. Lalu juga yang ketiga, terdapat banyak terdapat pertanyaan diawali dengan kata tanya dan akhirnya dengan tanda tanya. Jadi ada pernyataan dulu ya, kata tanya dan ada tanda tanya. Dalam arti misalnya udah jelaskan kasusnya itu pasien datang dengan demikian demikian demikian, tekanan darah sekian, terus itu respirasi sekian, terus nanti pertanyaannya apakah intervensi yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, itu dengan tanda tanya. Nah, soalnya jumlahnya berapa? Nah, sampai sekarang ini tidak berubah ya. Jumlah soal hukum itu ada 180 dan waktu pengerjaannya 180 menit. Jadi, harapannya pengerjaan satu soal itu nggak nyampe 1 menit. Jadi, kalau dari saya, nanti latihan bagaimana bisa mengerjakan soal itu kurang dari 1 menit ya. Satu soal anggap aja 50 detik agar apa? Ada sisa waktu beberapa menit untuk mereview kembali. Yang memastikan sekiranya ada soal-soal yang belum dijawab. Nanti ada di tampilannya itu yang mungkin yang belum kom, ada ragu-ragu. Nah itu mungkin ada yang ragu-ragu bisa di cross check kembali agar bisa memastikan jawabannya. Terus yang kelima pilihan multiple choice atau pilihan ganda ya. Jadi nggak ada pilihan esai, semua pilihan ganda A sampai E. Itu untuk ciri-ciri soalnya, jenisnya. Sekiranya seperti ini. Nah, tipsnya, nanti kan ciri-cirinya, tipsnya bagaimana? Yang pertama, pahami soalnya. Dan fokus utama baca lead in, pertanyaan. Jadi ini kita contohin di pertanyaan ya. Jadi pertama itu baca pertanyaan dulu. Jangan baca kasusnya, tapi pertanyaannya. Jadi kita tahu clue-nya kemana nih. Karena kan pertanyaan tuh macam-macam. Ada yang menanyakan diagnosa, ada diagnosa yang utama ya. Atau misalnya intervensi yang salah kecuali nah itu kita udah terkecoh biasanya nanti oh ini yang betul nih padahal pertanyaannya yang kecuali yang salah. Nah itu perlu dipahami. Yang ketiga, mengidentifikasi data fokus kata kunci. Nah data fokus kata kuncinya di situ apa? Ada beberapa soal memang itu ada kata kunci kita udah bisa jawab ya, contoh misalnya kayak gadar, misalnya ada contoh suara gargling. Nah gargling ini udah kita ada cairan, nah itu kata kunci sudah satu, jadi kita bisa mengeliminasi jawaban. Yang keempat, analisa atau analis data klinis. Data klinisnya gimana? Misal nih, data klinisnya kita lihat pasien ini, oh ini tekan darahnya rendah. Terus itu CRT-nya kurang dari 3 detik, akral dingin. Oh ini tahu tanda-tandanya ke shock. Nah itu data klinisnya. Jadi banyak apalagi soal KMB, gadar, maternitas, ya kan? Itu mengarah pada data klinisnya kebanyakan. Nah, 5, jawaban homogen. Jadi pilihan yang tepat. Pilih yang paling tepat. Maksudnya ada jawaban itu semuanya benar, tapi yang paling benar itu yang mana gitu. Contohnya misal edukasi, nah paling sering itu pertanyaan, edukasi apa yang tepat? Nah sebenarnya kalau edukasi semuanya benar, tapi yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat yang pastinya sesuai dengan masalah yang ditampilkan. Nanti kita sekalian belajar langsung ke kasusnya ya. Nah ini clue-nya juga.
caranya. Jika bingung, pakai sistem eliminasi. Jadi kalau bingung, jawaban yang benar yang mana, cari aja yang kira-kira yang nggak benar mana. Sehingga kita bisa kemungkinan betulnya itu lebih besar. Karena kan misalnya kalau 5 A, B, C, D, E kita nggak tahu jawabannya nih. Tapi kita pastikan yang nggak mungkin jawaban yang benar itu misalnya ada 2 atau ada 3. Nah, jadi kemungkinan kita betul lebih besar. Walaupun misalnya memang tidak tahu jawaban betulnya itu yang mana. Nah, itu juga pikirkan dengan cepat jawaban yang tepat. Nah, ini cepatnya dalam arti, ya tadi, jangan sampai lebih 1 menit. Pasti nanti ada beberapa soal itu yang perlukan waktu 1 menit. Kayak gitu. Tapi kalau bisa, yang lain bisa kurang dari itu. Misalnya memang kita menjawab diagnosis keperawatan itu kan misalnya cukup nggak nyampe 30 detik. Tapi yang soal hitung-hitungan, nah itu misalnya memerlukan waktu lebih. Makanya perlu latihan sering biar kita lebih tahu dan lebih terbiasa dengan bentuk soalnya. Nah, ini intinya ya, ada kerangkanya, tips strategi ya. Nah, jadi pahami soalnya ya, terus itu latihan membaca soal, nah berpikir realistis, ini keadaan di lapangan bagaimana, diperkirakan benar tetapi tidak salah, abaikan jawaban salah yang atau tidak relevan. Nah, tadi itu. Hati-hati terhadap informasi baru. Nah, ini perlu memang sering mengetahui. Contoh informasi baru apa? Ya kita update. Nah, kita patokannya hanya PPNI ya. Jangan misalnya ini bingung SOP mana SOP. SOP-nya PPNI aja. Karena yang buat soal kan dari keperawatan. Kadang terkait SOP tuh. Misalnya. Nah, itu kita harus aware dengan informasi terbaru. Gunakan logika. Logika dalam arti ya nanti tanda gejala klinis sesuai dengan masalah keperawatannya. Misal salah satunya. Terus itu jawab dengan soal dengan percaya diri ini ya masing-masing ya. Terus dialogkan yang mudah. Ya ini misal gini, satu soal dianggap panjang banget. Kita ngerasa susah, ya next aja langsung. Jangan buang waktu di situ. Karena bisa kita mengefektifkan waktu di situ. Koreksi kembali jawaban. Nah, ini tadi perlunya mengajarkan soal kurang 1 menit. Agar apa? Koreksi kembali jawaban. Lalu jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa ini, ya kita cepat tapi jangan tergesa-gesa. Nanti panik. Nah, tuh. Manajemen kepanikan dengan apa? Sering latihan soal. Biar terbiasa. Oh, ini udah kita sering lakukan. Cuman latihan pindah-pindah tempat aja dalam mengerjakannya. Dan tutup dengan doa ini pasti ya teman-teman ya. Nah, mungkin banyak pertanyaan apa sih bedanya D3 sama nurse sebenarnya? D3 sama nurse itu nggak jauh beda dulu. Ntar ya. Nih ya. Nih ya. Kelihatan nggak teman-teman? Blueprint ujian kompetensi studi karena profesi nurse ya. Jadi ini sebenarnya nggak kelihatan tahu saya. Ya gini. Nggak terlalu jauh beda. Nah, kita lihat ini jadi fokusnya sini. Mungkin tanya ini paling banyak soal apa, soal apa. Nah, ini persentasenya. Ini praktik profesional etis, legal, dan pakabudayaan etik ya. 15 sampai 25. Nah, ini contoh soalnya apa? Ya terkait dengan prinsip etik. Terus itu di lapangan misalnya dapat kasus gini, apa harus dilakukan keperawatan. Nah, ini kebanyakan memang bukan hafalan, tapi bagaimana kita memposisikan sebagai perawat itu yang tepat bagaimana. Yang kedua, asuhan keperawatan. Ini juga soalnya 65 sampai 75% tuh paling banyak tuh. Ini sama ada 3 nurse ya. Pengembangan profesional 5 sampai 15%. Nah, domain kompetensi kognitif nurse lebih banyak. Jadi yang soalnya lebih lebih misalnya lebih mencakup intervensi yang kompleks, banyak teorinya itu terkait dengan nurse. Kalau prosedural, balikannya SOP itu kebanyakan D3. Terkait tindakan, urutan, nah itu lebih banyak ke D3 karena langsung siap pakai kan, langsung turun. Nah, effective knowledge ini sama ya, presentasinya 5-10%. Nah, ini lihat kita KMB sampai komunitas. Nah, KMB 25-37%, maternitas sampai keluarga 8-9%, gerontik sampai komunitas 3-9%. Proses keperawatan ya, di pengkajian. Kalau pengkajian, nurse paling banyak karena teori yang diajarkan nurse paling banyak untuk teori pengkajian ya di KMB, GADAR. Makanya lebih banyak presentasinya. Diagnosis juga demikian. Contohnya aja misalnya keperawatan jiwa. Nah, kalau D3 kan cuma 5 tuh. Terus ada 7. WAHAM dan RPD ya, risiko bunuh diri. Nah, kalau perencanaan sama persentasenya. Nah, eksekusi implementasi ini banyakkan D3. Jadi D3 tuh bagaimana
memahami soalnya itu tindakan yang harus dilakukan tuh apa. Nah, itu yang paling penting. Dan yang nurse juga tidak untuk kemudian karena ini 20% besar juga. Nah, evaluasi ini bentuknya sama. Jadi itu ya. Terus itu upaya. Nah, sama promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif sama ya. Untuk ada tiga dan nah untuk kebutuhannya sama juga. Oksigenasi sampai nutrisi sampai ke aman dan nyaman paling banyak 10 sampai 14% dan nilai keyakinan. Nah, untuk sistemnya makanya paling banyak ini sekitar saraf perilaku, pernapasan, jantung nih yang atas paling banyak ya. Ini sistem-sistemnya. Tapi pada intinya sebenarnya nggak usah ribet sama bawah ini. Ini nanti seputaran juga terkait dengan diagnosa, intervensi, kayak gitu. Nah, kita realistis aja. Jadi kita nggak bisa ngapalkan semuanya ini. Tapi pada intinya bagaimana strategi ini soal 180 kita bisa betul berapa. Nah, kalau saran saya minimal 100. Karena kenapa? Jadi akumulasi perhitungan untuk UKOM itu dia se-Indonesia, ya kan? Rata-rata Indonesia itu nilainya rata-ratakan. Misal nanti rata-rata nasional tuh 55. Nah, itu jadi se-Indonesia kan nilainya dikumpulkan, nilai tengahnya 55. Nah, jadi kita targetnya itu standar 55 itu. Jadi kalau ditanya apakah targetnya berapa nilai, nggak ada yang tahu. Karena nanti tunggu tunggu pelaksanaan hukumnya baru tahu berapa gitu. Itu ya untuk penilaiannya. Jadi nanti makanya saran saya bisa di atas 100. Kan kalau misalnya betul 90 baru dapat 50. Dan salah satu itu sebenarnya kalau kita memaksimalkan kemampuan yang ada, misalnya fokus KMB, anak, jiwa, dan sisanya nanti bisa setengah-setengah. Jadi diatur strategis bagaimana agar memaksimalkan kemampuan yang memang benar-benar dikuasai. Nah, ini contohnya nih, ya. Misalnya nih, jadi kalau jawab soal seperti ini kan, jadi pertanyaannya ini kan ada pernyataan nih, anak laki-laki nih kasusnya. Terus pertanyaannya apakah masalah utama? Jadi yang kita fokuskan itu lead in dulu. Jadi pertanyaannya, nah, ini ditanyakan masalah utama. Nah, fokus baca ini dulu. Habis ini apakah masalah utama? Berarti kita fokus ke diagnosa utamanya. Nah, kita baca nih. Fokus ke hasil pengkajian. Nah, di sini. Data fokus, penelitian sering mengalami kebiruan. Nah, ini itu ya, cyanosis. Maka jawabannya adalah yang gangguan produksi jaringan perifer. Misal begitu. Nah, contoh juga sama seperti ini. Apa tindakan utama pada kasus di atas? Jadi fokus ke pertanyaan dulu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kakak, atau lanjut ke Lanjut Kak. Lanjut. lanjut ya. Lanjut Kak. Jadi kita belajar langsung ke etik ya. Ntar ini saya stop share dulu. Bentar. Oke, ini kita belajar terkait dengan etik dulu. Ini ada beberapa soal. Nanti sisanya, jadi saya bagikan soalnya itu nanti setelah ya, selesai Zoom semuanya karena biar teman-teman belajar di sini dulu. Nanti sisanya baru bisa. Karena ada beberapa soal saya ambil dari soal seperti itu juga. Jadi bisa teman-teman jawab dulu di kolom komentar nanti kita bahas sama-sama ya. Kalau ada bingung silakan kita diskusi sama-sama ya. Jadi sama saya biasa sih, nggak kayak anggap aja kayak ini sharing-sharing biasa. Gitu.
Oke, kita bahas ya. Jadi, fokus ke pertanyaannya, apakah prinsip etik yang dilanggar? Nah, pertanyaan dilanggar, bukan diterapkan. Jadi, makanya kita memahami. Jawabannya adalah, ya, A ya. Jawabannya fidelity, menepati janji. Jadi, kita kan dulu deh ke materi dulu ya, bentar. Lupa tadi. Ke etik dulu, biar ke teorinya dulu ya. Nah, ini jadi etik ya. Jadi, perlu memahami etik. Di sini, pertama otonomi. Otonomi paling tertinggi, yaitu menghargai hak-hak pasien serta pengambilan keputusan terkait dengan tindakan perawatannya. Jadi ini prinsip etik paling tinggi. Walaupun tindakan itu baik, kalau pasien nggak setuju ya nggak boleh, karena itu adalah hak otonomi. Jadi contoh soal yang sering muncul apa? Saat ingin melakukan pasien NGT, maka perlu kesediaan. Jadi inform consent, kesediaan. Yang kedua, ya saat melakukan tindakan perlu persetujuan dan juga silakan pasien untuk memilih. Ya terkait dengan terapinya setuju atau enggak, intinya persetujuan. Yang kedua berbuat baik. Nah, beneficence ini intinya berbuat baik saja, dalam arti misal kita sebagai perawat mengedukasi gitu ya, terus itu memberikan, misalnya memberikan pasien mau BAB kan sulit untuk bergerak, nah kita bantu untuk mengantar pasien, nah itu adalah berbuat baik. Nah, kalau justice, justice ini keadilan. Adil ini intinya dalam soal adalah ketika ada dua pasien atau lebih, ya, paling sering ya, ini paling sering, ada lebih dari satu pasien. Nah, bagaimana kita berbuat adil? Jadi dalam melakukan tindakan itu berbuat adil. Contoh misal di IGD, ada satu pasien, misalnya lulusan SD aja, satunya misalnya doktor, doktor gitu ya, seorang pendidik. Nah, tapi triasenya gawat yang pasien SD nih. Nah, dalam hal ini kita nggak boleh membedakan pasien. Kita sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya. Makanya itu ada yang justice, adil dalam melakukan tindakan sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya. Misalnya seperti itu. Ataupun misalnya dalam melakukan tindakan, walaupun kita jengkel, kita nggak boleh membedakan dengan pasien yang lain. Walaupun misalnya sama ini jengkel, sama ini biasa aja. Nah, itu nggak boleh. Yang keempat, tidak merugikan, non malfeasance. Nah, ini bedanya sama beneficence yang mungkin sering bingung ya. Kalau non malfeasance ini, ketika kita tidak melakukan, pasien itu bisa bahaya. Ataupun ketika kita melakukan itu untuk menghindari bahaya. Contohnya apa ya? Yang mudah sering saya katakan, misal ada pasien lagi di bed nih, atau di kursi roda, tapi kita tidak mengunci, ya, misalnya tidak terkunci. Lalu kita datang untuk mengunci. Nah, itu kan kesannya berbuat baik. Tapi sebenarnya itu nggak berbuat baik, itu non malfeasance, artinya tidak merugikan. Karena kalau kita tidak melakukan itu bisa merugikan pasien, pasien bisa jatuh. Nah, namanya itu non malfeasance. Jadi perlu dibedakan terkait dengan beneficence dan non malfeasance. Kelima, kejujuran, veracity. Nah, di sini jujur ini dalam arti bagaimana menyampaikan informasi dengan sejujur-jujurnya tanpa menutup-nutupi. Contoh pemisahan HBsAg, ya, saat diperiksa hasilnya positif, maka kita perlu menginformasikan ini positif gitu. Terus enam, menepati janji, fidelity. Nah, ini dalam arti perawat ini sudah janji. Dalam soal itu biasanya apa? Perawat itu sudah berjanji atau diminta untuk berjanji. Nah, ini kan makanya perawat berjanji untuk melakukan tindakan rom pada esok hari. Maka perawat harus datang. Kayak gitu salah satu contohnya. Nah, confident, kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini nggak perlu diminta untuk berjanji. Tapi kita sebagai perawat udah tahu ini perlu dirahasiakan. Contoh apa? Status pribadi klien. Kayak gitu. Terus 8 nih yang paling sering, yang paling jarang sih, accountability. Ini accountability ini bagaimana kita itu melaksanakan tindakan sesuai SOP. Misal contoh perlu bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien dan sesama sejawat ya. Misalnya contoh ada perawatan luka. Nah, kita tuh sebagai perawat melakukan SOP dengan baik dan benar, bertanggung jawab terhadap pasien dengan keselamatannya. Itu namanya akuntabilitas gitu. Itu ya untuk etik. Nah, kita kembali lagi ke materi tadi. Nah, ini kenapa jawabannya
A fidelity karena di sini ada kata perawat untuk tidak pasti mengatakan pada perawat untuk tidak mengatakan pada keluarga dan perawat berjanji. Nah, di sini yang paling penting perawat berjanji akan merahasiakan penyakitnya. Nah, walaupun memang ini ada kata rahasia, merahasiakan, tapi dia merahasiakan itu karena apa? Karena sudah si perawat ini berjanji. Terus itu ternyata perawat memberitahu keluarga. Nah, jadinya kan dia tidak menepati janji. Maka dari itu jawabannya adalah A, fidelity. Gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Kalau mau nanti nanya boleh nih ya. Resen atau nulis aja di komen nanti saya lihat. Atau yang sambil berjalan aja. Nah, kita lanjut ya. Ya, kita lihat dari sini. Oh, nih. Jawabannya adalah, ya, kalau ini udah tahu sebenarnya jawabannya adalah, ya, betul, C. Kalau soal otonomi itu gampang, teman. Karena sudah ada katanya di sini kan, pasien memilih untuk melakukan dan perawat menghargainya. Nah, ini. Apa sih yang terapkan? Ini adalah autonomi. Karena di situ ada kata menghargai. Oke, lanjut. Ya, dari sini kita lihat jawabannya adalah betul B ya, beneficence. Jadi ini seperti ini, contohnya kalau beneficence kan pasien meminta bantuan untuk buang air besar, lalu perawat mengambilkan spot dan bantu kemudian eliminasi. Jadi kalau kita nggak mengambilkan pun ya pasien nggak cedera gitu ya. Ini hanya sekedar berbuat baik. Kalau kita nggak melakukan ya kita dicap nggak berbuat baik aja. Makanya di sini prinsip etik yang dilakukan adalah B ya, beneficence. Lanjut. Ya, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya betul ya C, autonomi. Karena dari sini udah jelas banget nih. Kata kuncinya di sini kan MMAG kesadaran kompos mentis, demam kaki. Advis dokter segera pasang infus dan berikan obat. Perawat mempersiapkan alat. Nah, tujuan kalau kita cuma baca sampai di sini kan, perawat mempersiapkan alat, menjelaskan tujuan dan meminta persetujuan ini kita. Kalau sampai sini cuman oh ini berbuat baik nih. Atau misalnya menjelaskan tujuan nih kan, wah ini berbuat baik.
dalam prosedur. Tapi kata kunci di sini meminta persetujuan, ya. Makanya jawabannya adalah C ya, otonom. Ada yang mau ditanya? Kak Delvin nih. Kenapa jawabannya B? So, kita sambil diskusi aja ya. Izin Kak, ini suaranya pelan banget. Halo, halo, kedengaran? Yang lain? Masih pelan. Pelan ya? Udah. Udah kah? Oke, Gali sekalian. Kenapa jawabannya B, Gali? Pelan banget ya? Enggak, sudah terdengar. Udah denger ya? Ada yang mau anu? Kita sambil anu ya, Izin biar Kak, ada feedback. Atau, izin menjawab Kak. oke, siapa tadi? Saya Kak Delvin Kak. Oke, gimana? Karena memilih B tadi Heeh. karena perawatnya bersikap jujur. Jujur Karena terakhir di apa ini? Kata kuncinya di mana kata kuncinya? Kalau bisa narik, tadi kan salah satu triknya kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di sini di mana kira-kira? Izin di menjawab. sini Dari hasil pemeriksaannya DJJ-nya negatif. ya, DJ negatif, IJJ negatif. ya DJ tidak terdengar gitu kan? Terus itu iya perawat menyampaikan bahwa DJJ tidak terdengar. dengar, nah gitu. Jadi kalau misalkan DJJ kan di sini tidak dengar, terus perawat menyampaikan terdengar, nah itu berarti kita nanti kalau ditanyakan prinsip etik yang dilanggar, ya tetap juga jawabannya adalah ya veracity, kejujuran ya. Betul ya. Kita lanjut. Ini oke, dari sini kita lihat ya, jawabannya adalah ya betul ya. Jawabannya adalah confidentiality atau apa dia itu confident itu apa? Menjaga privasi klien. Ya, Kerahasiaan Kak, oke. Kerahasiaan. Kerahasiaan. Sip ya. Karena kenapa nih? Jawabannya kerahasiaan. Kata kuncinya di mana? karena Tidak menutup Perawat tampilan. tidak menutup tampilan sepenuhnya. Ya, ini ya kalimat kunci. Sebenarnya bukan kata ya, kalau kata satu. Ini ya. Jadi ada memang kalau etik tinggal bagaimana menarik kesimpulan dari kata kuncinya di sini. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut.
Dek, belakang dari pangkal jagung. Pangkal jagung nu bareto. Oh, saya mute dulu ya, siapa tadi? Ngaret dari terus. Dengaran ya? Oke, ini jawabannya. Kenapa banyak yang jawab siapa mau? Atau yang lain? Karena supaya tidak menimbulkan cedera pada anak. Tidak cedera pada anak. Oke. Ada yang lain teman-teman? Karena anak itu selalu bergerak-gerak. Mm-mm. Jadi kalau di sini melihat walaupun tindakannya pengen cepat gitu ya, tapi dia secara nggak langsung Tidak merugikan ya pasiennya. dia merugikan secara apa? Secara psikologis. Jadi ada namanya kan, kalau anak hospitalisasi ya. Jadi tindakan yang dilakukan itu pasti nangis aja gitu ya. Nah, walaupun di sini kan anak kan udah rewel, nangis, tidak kooperatif. Nah, kalau memang ketika di lapangan gitu ya, pakai infrared cepet. Nah, cuman yang kita bawa itu kan infrared itu kan termometer infrared itu kayak pistol gitu ya. Atau bentuk yang lain lah, agar pelaksana lebih cepat. Nah, kalau kita terkecoh sama ini, bisa, wah kita ngeliat nih, oh ini berbuat baik nih, atau ya tidaknya kita berbuat baik ya, biar lebih cepat gitu, biar anak lebih nggak rewel. Padahal di sini kita lihat tidak merugikan tuh bukan hanya secara fisik, tapi bagaimana secara psikologisnya. Reaksi hospitalisasi bisa menimbulkan trauma. Maka dari itu, dari soal ini, jawabannya adalah non malpractice. Jawabannya D. Oke, lanjut. Sudah, sudah. Mantap. Ada yang mau jelaskan nih kenapa? Mengapa jawab yang di komen? Itu Kak, izin menjawab ya Kak. Oke. Karena kan itu perawatnya dia itu membujuk pasiennya jika dia mau dirawat dan minum obat hanya tinggal di RSJ selama 1 minggu. Padahal kan belum tentu pasien itu akan tinggal selama 1 minggu. Jadi kan yang dilanggar itu veracity atau kejujuran. Oke, jadi dia kejujuran ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu maksudnya nih, wah ini perawat membujuk nih sampai sini kan, dengan mengatakan jika pasien mau dirawat dan minum obat selama 1 minggu. Oh ini
bisa buat baik nih, memberikan kepastian. Padahal sebenarnya itu ya nggak boleh karena ya siapa kita bisa menjamin kan keadaan si pasien. Makanya walaupun ini baik ya, tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kalau semuanya dikaitkan dengan benefit tuh bisa nyambung kalau memang kita nggak terbiasa. Oh ini baik 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 terus, tapi ada prinsip etik yang penting, lebih penting di situ. Dalam hal ini ya kan, nah, perawat membujuk dan mengatakan, nah ini fokus di sini. Nah, itu jawabannya adalah veracity atau kejujuran. Oke, lanjut. Oh, sebenarnya kagak. Apa alasan nih? Tes tiap anu biar anu ya. Siapa ya? Yang cowok nih, siapa yang cowok? Ada yang mau berpendapat nggak? Mas Tandi, Mas Tandi Edi nih. Gimana Mas? Ada di Zoom nggak? Atau yang lain? Boleh? Izin Kak, saya Cek, Pak. izin Siapa nih? atas nama Darmin Krisdayanto Kak. Oke, Delvin, siapa Delvin? Di sini karena kepala keluarganya tidak mengizinkan, makanya saya memilih C karena itu haknya, hak untuk memilih. Oke. Siap untuk memilih walaupun ada niatan baik mengedukasi kan? Iya Kak. Walaupun ada edukasi, tapi dia nggak mau. Walaupun tindakannya sebagus apa, kalau pasti nggak mau ya sudah. Itu yang harus utama, ya kan? Namanya otonomi. Gitu ya. Makanya jawabannya adalah C. Udah ya kalau etiknya. Jadi etik ini sebenarnya pertama emang pahami aja dulu justice ini apa bahasa katanya kan persamaan katanya spesial adil. Nah itu kita udah tahu artinya, nah itu lebih mudah nanti jawabnya. Yang satu kalau udah nggak tahu artinya itu susah. Karena itu nanti merujuk pada arti, nanti kita tinggal lihat aja kasus yang sesuai dengan artinya itu yang mana. Iya. Ya kita lihat dari sini jawabannya adalah apa nih tadi nih? Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Apa? Enggak. Yang jawab D, aneh, yang jawab D dulu. Yang jawab D ada tadi siapa? Izin Mas, Kak. oh, oke. Jawabannya F, Kak. Yang D, yang E dulu deh, yang E atau D dulu, yang mana? Ada dua nih tadi ya. Yang E Eh, dulu, Kak. Yang E gimana yang E? Izin Kak. Izin alasan untuk menjawab D karena di sini perawat melaksanakannya ini eh, tanpa ada perintah ataupun suruhan dari
kepala ruangan atau lain-lain. Dia langsung melaksanakannya, Kak. Jadi berbuat baik. D, oke. Jadi B ya, D. D jawabannya. Kalau dari siapa tadi? Delvin kah? Iya, Kak. Oke. Oke. Kalau yang E, Izin saya Kak, siapa? Galih. Nggak Gali. Ya, Oke, Gali Rahma. kenapa saya milih karena Hmm. dia kan udah berbuat baik tapi tidak menimbulkan resiko gitu aja sih Kak. Dia bisa juga berbuat baik tapi kita di sini ngambil dia membenarkan bel dan peralatan tidur yang bukan itu ya buat mengurangi resiko jatuh itu Hmm. menurut saya hal yang melakukan kebaikan tapi tidak menimbulkan celaka juga gitu sih Kak. Jadi ini ada mengurangi risiko jatuh. Jadi ini kalau misalnya nggak dilakukan bisa berbahaya gitu. Iya Kak. Oke, jadi kita lihat jawabannya adalah ya betul ya, E ya. Normal phase change. Nah, jadi gini. Ini bentuk normal phase change. Tadi seperti saya bilang, kalau semua kita kaitkan beneficial memang kita mendekatkan bel. Kalau cuman misalnya mendekatkan bel, ya, ini memang berbuat baik aja. Kalau kita nggak mendekatkan, apakah pasien bisa berbahaya? Enggak, ya. Tapi yang paling penting adalah nih, melakukan penguncian. Nah, ini melakukan penguncian ini untuk apa? Mengurangi risiko jatuh. Ketika nggak dikunci, pasti kan bisa beresiko jatuh. Nah, kalau jatuh, dia pasti merugikan. Makanya prinsip etik yang dilaksanakan dalam ini adalah non-malfeasance, dia merugikan. Dalam arti melakukan penguncian roda agar tidak rugi si pasiennya gitu. Dia jenis untuk pertanyaan non-malfeasance. Tapi kalau cuma mendekatkan bel doang, misalnya mendekatkan bel, mendekatkan alat-alat untuk misalnya pasien makan, nah itu kan tidak ada unsur merugikan kalau kita tidak melakukan. Makanya jawabannya adalah non-malfeasance, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, kenapa? Ada yang mau komen nih? Jawabannya, alasannya. Jika karena perawatnya kesal dan memarahi pasien, ketika dia melanggarnya dari prinsip etiknya benevolence atau berbuat baik. Yang lain? Sama. Saya Kenapa E? karena di sini kan perawat merasa kesal dan memarahi klien. Karena dilanggar ini, karena normal efisien ini kan tidak merugikan pasien juga karena pasien hipertensi Mm-mm. harus dijaga juga makannya, apalagi yang mengandung garam. Jadi kalau dilanggar itu tidak merugikan pasien juga gitu. Oke, jadi dari sini jawabannya adalah betul ya, Eh, E ya. Mungkin eh. teman-teman tadi udah betul tuh penjelasannya sebelumnya. Tapi mungkin salah mengartikan, ya. Jadi bukan ketika di sini perawat merasa kesal dan memarahi klien di sini ya, yang dilanggar adalah normal patience. Dalam arti kan dari sini merugikan kan? Yang dilanggar berarti merugikan. Jangan sampai kata non di sini berarti yang dilanggar tidak merugikan, tapi bukan seperti itu. Dalam arti sini prinsip etik karena dia merugikan ya, makanya di sini jawabannya kayak gitu ya. Kecuali memang di sini teman-teman ada mungkin ada yang juga berpikir gini.
perawat sudah memberi penjelasan. Nah, ini ada yang sampai sini. Nah, di sini sampai sini. Sampai sini oh berarti ini berbuat baik ya gitu. Nah, tapi di sini kita fokusnya perawat saya memarahi. Nah, memarahi ini kan ada eh, masalah ataupun fisik maupun psikologis ya. Merugikan ya. Makanya jawabannya E. Jadi kalau ada yang terkait dengan kerugian, itu jawab aja E, guys. Ya, yang merugikan psikologis, fisik, material dan lain-lain, itu jawab aja E, normal fisik. Nah, ini lanjut. Ini kita soal yang ini sebenarnya jarang sih model pertanyaan gini di Ukom, saya nggak pernah nemuin dari teman-teman juga sebelumnya. Tapi ini kita latihan aja. Siapa tahu tahun ini ada kan. Ya, dari soal ini kita lihat jawabannya adalah ya betul ya, autonomi dan beneficence. Kita melihat di sini kan, kenapa autonomi dan beneficence? Karena kita lihat bahwa perawat akan melakukan RGP, namun keluarga keberatan dan menolak. Nah, ini kan RGP ini berbuat baik, tapi di sini pasien dan keluarga menolak, keberatan. Dalam artinya, kita dilematiknya adalah autonomi, ya, kita menghargai dan ingin berbuat baik. Jadi antara dua itu. Jawabannya adalah D, teman-teman. Kita lanjut. Oh, ini sudah ya? Kalau double kayak ini. Nah, ini. Jawabannya ya dari sini kita lihat jawabannya adalah prinsip etik yang dilanggar. Kenapa jawabannya C, teman-teman? Ini kalau serempak saya tanyakan. Karena dia tetap melakukan RJP. Iya, Karena karena di pasien sini menolak. ya silakan. Gimana tadi? Karena di sini pasien Karena itu emang sudah siap dan memilih untuk meninggal karena dia sudah memilih itu, Pak. Makanya tapi di sini karena perawatnya pasiennya tetap menolak melakukan. untuk dilakukan tindakan apapun. Oke, kita lihat. Di sini kan kondisi pasti semakin menurun, kesadaran sopor, koma, dan mengalami henti jantung. Perawat tetap melakukan, nah ini ya, tindakan. Padahal dia sudah menyatakan siap meninggal dunia dan berbagi bersama Tuhan. Dalam arti kan dia menolak nih. Ada kata menolak, ya, tapi tetap melakukan tindakan. Nah ini ya, ini kedua kata kuncinya yang bertolak belakang. Nah, prinsip etik yang dilanggar adalah, nah, otonomi, betul. Kita lanjut. Pak, apa? Iya, iya.
Ya, kita lihat jawabannya apa ini? Ya, jawabannya adalah veracity, kejujuran ya. Jawabannya B, betul teman. Kenapa B? Ya, ini kita penjelasannya. Nah, memberikan jaminan bahwa perawat secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada klien dan dampaknya. Kita lihat di sini saat melakukan edukasi secara terbuka dan lengkap dengan terapi, tunjukkan tujuan dan dampak jika bayi tidak segera dilakukan terapi. Nah ini ya, kalau teman-teman tadi beneficient berbuat baik, dia cuma menjelaskan. Tapi di sini lebih dari itu. Nih, ada plus negatif dan positifnya. Nah, jadi veracity itu nggak cuma sekedar bagaimana menyampaikan informasi. Misalnya tadi ya, ada tindakan misalnya pasien HIV disampaikan sejujurnya. Tapi ini sejujurnya, yaitu dampak jika bayi tidak segera dilakukan fisioterapi. Terus saat melakukan edukasi, perawat menjelaskan secara terbuka dan lengkap, tuh ya. Jadi sejujurnya. Maka jawabannya adalah veracity. Kita lanjut. Ya, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya autonomi ya teman-teman ya. Sekali lagi, tadi kalau kita mengaitkan semua sama beneficence, akan berbuat baik semuanya itu. Ini memang berbuat baik nih. Tapi lebih dari itu ini ada yang lebih utama lagi. Perawat menawarkan apakah akan menyusui dilatasi atau donor proton bayi ini kan menawarkan berarti disuruh si pasien untuk memilih haknya gitu. Memilih haknya. Nah, prinsip etik yang terapkan adalah autonomi. Jadi membiarkan pasien memilih sesuai haknya gitu ya. Yang jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Apa nih? Kira-kira. Ya, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya justice. Nah, seperti saya bilang, adil itu ketika bagaimana menempatkan kita tindakan tuh, misal tadi ada satu pasien yang kita nggak sukai, contohnya aja ya, satunya nggak yang kita ya biasa aja disukai. Tapi kita tetap adil melakukan tindakan. Sama seperti ini konteksnya. Kan pasien marah-marah, para tanggung jawab berupaya secara optimal untuk tetap memberikan sesuai dengan pelayanan yang baik. Walaupun saya pribadi dia tidak suka. Nah, dia adil dalam arti dia memberikan pelayanan itu tidak berdasarkan dengan emosinya. Itu sih adil ya. Mana pelayanan pasien harus dilakukan kepada setiap pasien secara adil tanpa terpengaruh oleh faktor subjektif maupun objektif. Kita lanjut.
Ya, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya, jawabannya adalah kita lihat D. Kita lihat betul nggak jawabannya D? Ini nanti kita bahas sama-sama ya. Takutnya juga ini saya ngopinya keliru. Nah, kita lihat baca-baca ya. Hasil anamnesa, ini kan dia kan pengkajian mendapatkan 5 orang menderita HIV/AIDS, 2 penderita 60%, bekerja di klub malam, 1 orang sebagai ibu rumah tangga. Hasil anamnesis, klien mengatakan hanya melakukan hubungan suami istri dengan suaminya saja. Perawat dengan sopan menganjurkan agar suami klien untuk melakukan HIV/AIDS, tetapi suami klien marah-marah. Prinsip etiknya adalah, betul, jawabannya beneficence. Kenapa beneficence? Kita lihat. Jadi, ini hanya sampai tetapi suami klien marah-marah. Kan? Perawat dengan sopan. Nah, perawat sudah berbaik menganjurkan. Ketika misalnya ada kata gini ya, tambahan ada kata. Suami klien marah-marah dan menolak tindakan tersebut. Ya, dan menolak tindakan tersebut, lalu perawat menghargai keputusannya. Baru jawabannya C. Tapi di sini hanya sampai tetapi suami klien marah-marah. Nggak jelas ya marah-marah doang. Tapi pada intinya di sini, perawat dengan sopan menganjurkan agar suami kalian memeriksa HIV/AIDS. Karena apa? Karena di sini ada datanya. Nah, maka itu jawabannya adalah D. Gitu ya. Jadi, kita perlu bedakan setiap memahami setiap diksi. Dalam diksi kan memang ada di situ nanti pasien memilih, kita menghargai, atau memang belum sampai di situ. Nah, dalam soal ini, yang disebutkan dalam soal hanya sebagai atau sampai beneficient saja. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ini jawabannya apa, guys? Ya, dari soal ini kita lihat jawabannya adalah, oh ini udah KMB ya, betul ya. Jawabannya adalah E, non-malfeasance. Karena kenapa nih jawaban E, teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Izin jawab, Kak. Heeh. Dari soalnya itu kan dikatakan bahwa langkah awal yang dilakukan perawat sebelum memasukkan cairan yaitu dengan mengaspirasi cairan lambung menggunakan spuit 10 cc. Di sanalah kata kuncinya karena kita kan sebagai perawat harus melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP keperawatan. Jadi kita tidak ada merugikan pasien seperti itu, Kak. Oke, mantap ya. Jadi pada intinya betul. Langkah awal itu mengaspirasi agar apa? Mengetahui cairan selang NGT ini, OGT ini masuk ke paru-paru atau ke cairan lambung. Nah, itu bisa menentukan itu agar apa? Agar tidak merugikan. Ketika masuk cairan nanti bisa misalnya masuk ke paru-paru kayak gitu. Contoh nanti efek misalnya memastikan ketika tidak memastikan bisa berbahaya seperti itu. Itu ya. Jadi jawabannya betul normal patience untuk tidak merugikan karena ini jadi kalau normal patience itu dalam arti tadi betul ketika kita melihat sini tindakan ini apakah ketika tidak dilakukan bisa menimbulkan bahaya nggak? Itu yang dipertanyakan. Kalau misalnya tindakan ini kita tidak lakukan bisa menimbulkan bahaya, jawab aja memang non malfeasance. Atau misal ketika kita juga contoh gini, melakukan tindakan tapi itu tindakan ini tuh malah berbuat bahaya. Contoh tadi kayak materi yang saya sampaikan, misalnya ada cedera cedera leher. Cedera leher itu kan nggak boleh pakai head chin lift. Nah, tapi dalam soal misalnya ada cedera servikal. Tapi si perawatnya cuman pakai head chin lift, nggak pakai jaw thrust. Nah, itu prinsip etik yang dilanggar adalah ya non malfeasance gitu. Gitu ya, guys. Jadi untuk etik soal cukup ya. Nanti kita besok hari Senin ya, lanjut ke MB.
Cuma itu ada yang ditanyakan dulu, kakak dan teman-teman terkait dengan materi hari ini. Izin ya Kak. Hmm? Ya saya gali. Ini kan habis di record ya Kak. Habis ini bakal ditaruh di mana ya Kak hasil recordannya Oh, itu? rencana sih kayaknya kalau dikirim ke situ nggak. Nanti saya coba, ini kan saya nggak baru mau anu di YouTube ya. Nanti saya upload di YouTube, saya kirim linknya ya. Oke Kak. Soalnya kalau nyoba, ini besar banget GB-nya. Jadi kalau dikirim linknya itu, nanti teman-teman susah juga sih bukanya. Nanti sekalian di YouTube, saya coba dulu ya. Iya Kak di YouTube aja Kak. Ya, biar enak ya. Ya Kak, maaf tadi saya ketinggalan Pak. Baru Heeh. baru buka iya. Ketinggalan. Oh Gak ya, ngikutin gimana? dari awal. Oh ya, nanti ada recordnya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu, Kak, teman-teman? Soal. Kak, mau izin tanya, Kak. Mm-mm. Ini nanti untuk soal-soalnya langsung dikirim atau gimana ya? Oh ya, nanti kalau Atau yang ya. gini, jadi soal-soalnya itu kan yang akan kita bahas-bahas ya. Nanti kalau teman-teman saya kirimkan nanti sebenarnya nih etik ini sampai nanti semuanya itu tergabung. Jadi kalau saya kirimkan filenya nanti ya udah kita ndak asik ya, udah tahu jawabannya. Nanti saya kirimkan dulu link tryout dulu ya, ada 5 link ya. Oh iya, Kak. Terima Oke. kasih. Ya, Berarti tryout. berarti buat pertanyaan itu terkait tentang apa tadi kode prinsip etik ini apa dicampur ya Kak? Ya, jadi ini satu PPT itu satu file. Jadi nanti ada etik, ada KMB, semuanya. Jadi berurutan. Jadi nggak. Tapi nanti kalau mau mau etiknya ini aja, saya kirimkan nanti saya pisahkan ya. Yang etik Boleh ini Kak ya. kayak gitu Yang aja. etik ya. Heeh. Ya. Yang etik saya kirimkan. Sama nanti ada link untuk recordnya saya coba dulu untuk upload di YouTube. Nanti kalau sudah saya kirim di grup. Sama materi-materi nanti. Sama materi-materi lupa saya kirimkan ya. Nanti saya taruh di deskripsi link grup ya. Ada lagi yang mau dikonfirmasi teman-teman untuk pertemuan pertama ini? Udah Kak cukup. Cukup ya. Jadi itu ya untuk etik. Etik ini tadi presentasinya cukup besar. Jadi semua stase dari KMB ya, semua manajemen sampai jiwa dan lain-lain itu etik bisa muncul semuanya. Jadi harapannya kalau misalnya jawab soal, etik ini harus paling dikuasai kalau dari saya. Karena tadi melihat dari presentasinya paling besar, etik legal etik itu kan, dan memang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya ukom sendiri itu etik memang paling banyak. Jadi kalau udah bisa jawab soal etik itu udah kita dapat poin besar di sana. Misal kita tidak kemampuannya misal oh kurang misalnya di komunitas menghafal keluarga kan panjang-panjang. Nah, kita bisa memaksimalkan ya tadi yang kita mampu di etik dan misalnya KMB dan lain-lain. Itu ya. Oke, misal tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Makasih nanti saya kirim semuanya. Saya kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya Kak, Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Wabarakatuh.